Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atafa al-musannifu ala qawlihi sabiqan sab'un qawlahu huna. Wa atafah lan ngatofakan sapa al-musannifu ke musannif ala qawlihi ing atase dawe musannif sabiqon halih dingin. Sabiqon halih dingin rupane sab'un lafad sab'un. Ngatofaken qaulahu ing dawe musannif. Qaulahu ing dawe musannif huna ing dalem kene bab rupane wasnatani lafad wasnatani. Maknane wasnatani lan wadon loro. Wasnatani lan wadon loro ail muharramati tegese piro-piro wadon kang den harumaken. Bin nasih kelawan dalil nas. Bin nasih kelawan dalil nas iku isnatani ono loro. Iku isnatani ono loro rupane birrodoi kelawan sabab tunggal rodok atau tunggal susuan. Wahuma utawi isnatani iku al-ummuh ibu, al-murdi'atuh kang nyusoni, al-murdi'atuh kang nyusoni wal ukhtu lan dulur wadon. Minar rodoi sangking tunggal susuan. Minar rodoi sangking tunggal susuan. Wa inna maktasoroh lan angin pastine ngringkes sopo al-musannifu ke musannif alal isnataini ing atase wadon loro. Alal isnataini ing atase wadon loro alasane lin nasih krono dalil nas. Lin nasih krono dalil nas alaihima ing atase al isnatain fil ayati ing dalam ayat Quran. Wa illa lan lamun ora lin nasih alaihima fil ayah ya fasab'uh moko utawi wadon pitu atau pitung wadon al-muharramatu kang den harumaken, al-muharramatu kang den harumaken bin nasabih kelawan sabab nasab. Iku tahrumu haram opo as-sab'u birrodoi kelawan sabab rodok. Aidon halih maneh kama koyok keterangan saya tikang bakal teko opo at-tasrihu mertelaaken bihi kelawan ma. Opo at-tasrihu mertelaaken bihi kelawan ma fi kalamil matni ing dalam kalame kitab matan. Fi kalamil matni ing dalam kalame kitab matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasnatani ay wal al-muharramatu bin nasi isnatani birrodo. Kemudian berikutnya
untuk mahram atau perempuan yang diharamkan dinikahi berdasarkan dalil nas. Dalil nas itu dalil yang diambil dari Al-Quran. Itu ada 2 orang. Ini yang berikutnya. Selain dari mahram nasab, itu ada 2 orang, yang mana 2 orang ini keharumannya disebabkan karena rodho, yaitu persusuan. Rodho itu adalah gambarannya ada seorang anak bayi yang usia kurang dari 2 tahun, kemudian disusui oleh orang perempuan yang bukan ibunya, bukan ibu kandung gitu. Kemudian anak tersebut itu nyusu kepada ibu itu selama 5 kali pisahan. Artinya 5 kali pisahan, nyusu sebanyak 5 kali. Maka status anak tadi yang nyusu pada seorang wanita itu ada satu ikatan mahram, yaitu karena sebab menyusui. Ini yang dikatakan rodho. Ini biar sampean paham dulu seperti apa rodho itu. Jadi ini yang berikutnya adalah perempuan yang haram dinikahi disebabkan karena faktor hubungan persusuan. Ada ikatan persusuan. Dan dalam Fathul Qorib ini kita sudah tahu bahwa hanya ada 2 orang yang masuk dalam kategori tunggal rodho yang haram dinikahi. Lah kenapa kok di situ hanya 2 orang? Padahal kita juga tahu bahwa dalam urutan mahram rodho itu sama dengan mahram nasab. Jumlah orangnya pun sama, kemudian jenis orangnya pun sama. Kenapa kok dalam Fathul Qorib di situ hanya menyebutkan cuma ada 2? Ternyata dijawab nanti sarang musannifnya, wa inna maktasarul musannif alal isnaini linnassi alaihi ma fil ayah. Jadi ke musannif menyebutkan hanya ada 2, ini bukan hakikatnya. Artinya bukan hakikatnya, beliau itu mengutip keterangan ini dari nas Quran, yang mana dalam nas Quran itu memang ada 2 orang saja, yaitu wa ummahatukumul lati arda'nakum. Dari dalil itu menunjukkan seorang ibu yang menyusui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa akhwatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuanmu dari tunggal susuan, itu juga menunjukkan 1 orang. Artinya ada 2 jenis wanita yang diharamkan menurut nas Quran. Kayak ini menurut nas Quran. Karena musannif melirik pada dohirnya nas, maka dalam Fathul Qorib pun di situ hanya menyebutkan 2 orang saja. Namun dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ulama-ulama yang lain menetapkan bahwa masih ada perempuan di luar 2 orang tadi yang masuk dalam tunggal rodho, dan itu berdasarkan hadisnya Rasulullah. Berarti yang 1 ini diambil dari hadis Nabi, yang 2 tadi itu diambil dari ayatul Quran. Dalam hadisnya Gusti Kanjeng Nabi di situ disebutkan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Artinya Nabi pernah menjelaskan apa atau siapapun yang haram dari jalur nasab, maka itu pun juga haram ketika ada hubungan dengan rodho. Paham ya?
ikatan-ikatan nasab itu nanti sama dengan ikatan-ikatan rodok. Misalkan kalau ibu dalam tunggal nasab itu diharumkan nikah, maka begitu pula ibu dalam tunggal rodok pun juga sama. Paham ya? Kalau saudara perempuan dalam tunggal nasab itu haram dinikahi, maka saudara perempuan dalam tunggal rodok pun itu pun juga sama. Semua yang ada dalam mahram nasab itu hukumnya diberikan kepada mahram rodok. Paham ya? Posisinya sama. Sehingga dari debuna Nabi ini, maka sisa dari dua orang itu disimpulkan sama dengan mahram yang ada dalam nasab. Namun ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir menjadikan 7 orang itu bukan diambil dari debuna Nabi, melainkan diambil dari ayatis syarifah, yaitu ayat Quran. Dari sana saja sudah bisa diambil kesimpulan bahwa 7 orang di dalam nasab itu juga ada dalam rodok. Li'anna tahrimas sab'i li ajlil wiladah lah aw minhu aw li ajlil uhuwah lah walau biwasitatin aw li ahadi usulih. Ini dabun ba'dil mufassirin. Beliau itu mengatakan begini kan. Ini secara logikanya ini. Keharuman 7 orang dalam nasab, keharuman 7 orang dalam nasab itu pertama li ajlil wiladah, karena ada faktor melahirkan, berarti ibu kan yang melahirkan. Itu yang pertama. Melahirkanlah berarti menunjukkan kamu yang dilahirkan. Au minhu, atau anak yang kalian lahirkan, berarti kamu ke bawah atau kamu ke atas, ibu atau anak perempuan ke bawah. Auli ajlil uhuwalah, atau diambil dari sudut kanan kirinya, berarti kalau ndak saudara atau saudari, atau misalkan di situ yang satu itu kakak, yang satu adik, maka jalur ke samping ini juga dihukumi mahram, ke atas, ke bawah, ke samping. Kemudian walau biwasitotin, walaupun dengan perantara. Contoh perantara seperti anak dari saudara kalian, itu kan ngarahnya ke samping. Penakan itu kan tidak nyambung ke sambian, nyambungnya itu lewat perantara saudara sambian kan. Sambian di teretan sambian di anak ini kenyaman penakan, berarti anak nyambung ke sambian lebet bapak ini ke teretan sambian. Ada saya kocak saudara ke samping atau mahram ke samping melalui perantara siapa? Yaitu teretan sambian. Itu kesimpulannya, dan nanti bisa dijabarkan dari 2 ayat tadi. Auli ahadi usulihi, atau jalur ke samping dari salah satu bapak atau orang tua kita, berarti tretan orang tua kita. Siapa itu? Paman atau bibi, atau 2 bibi gitu kan kembang. Karena can diberin beda kholah beda ammah. Kalau ammah itu tretan binin bapak, kalau kholah tretan binin ibu. Jadi kalau kita jelaskan bibi, maka mencakup keduanya. Lah itu yang dikatakan auli ahadi usuli. Sehingga dari 2 ayat tadi, ini kan menurut mufassirin ya, ba'dil mufassirin, wa ummahatukumul lati arda'nakum, itu nanti ditarik kesimpulan bahwa yang diharamkan di sana adalah ibu, dan juga al bintu, anak, karena li ajlil wiladah. Di sini ketika melihat wa ummahatukumul lati arda'nakum, maka mencakup ayat tersebut mengharamkan 2 orang, yaitu ibu dan anak. Itu keninglah 2 lah.
Wa akhawatukum minar radha'ah, dalam ayat juga disebutkan, dan saudara-saudara kalian dari tunggal rodok. Siapa saudara itu? Jangan kendak men tarik ke samping, maka itu tretan kandung sampean mentah alik atau bayu. Kalau dengan biwasitoh, dengan perantara, berarti penakan, kan kening juga penakan. Kalau tretan bapak berarti paman atau bibi lah, kembang bibi, kholah atau ammah. Maka dengan dua ayat ini saja kesimpulannya sudah mengharamkan 7 jenis orang, dan itu yang ada dalam mahram nasab. Nah, ini jalurnya mufassirin, tak lebat hadis Nabi, tapi menggali hukum yang mencetuskan keharuman 7 orang ini lebat dari 2 ayat tadi. Menurut pendapat selain ulama mufassir, di situ ya cukup ngambil dari sabda Nabi saja, bahwa apa yang diharamkan dalam nasab itu juga diharamkan dalam rodok. Kalau yang diharamkan itu ibu, maka dalam rodok pun juga sama. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar rodok. Ini dalam Fathul Qoribnya cuma ada 2. Yang pertama, ibu yang menyusui kalian itu haram kalian nikahi. Kemudian saudara kalian dari tunggal susuan, berarti ibu yang nyusuin kalian itu punya anak wanita. Contoh semisal begini, Kiki laki, ini bagi yang tidak melihat sekarang tidak tahu Kiki ini perempuan atau cowok, karena Kiki itu ihtimal bainal unsa wa dzakar. Kiki misalkan di situ disusui oleh seorang wanita dulu saat usianya kurang 2 tahun, benih mangkenan kayak lambek kita umur 2 tahun dan mencapai atau mencukupi syarat-syarat rodok, ternyata dia disusui oleh seorang wanita, maka wanita yang nyusuin Kiki walaupun bukan orang yang melahirkan Kiki, dia itu ibumu dan haram dinikah. Leko orang yang nyusuin sampean itu punya anak wanita, itu pun juga haram dinikah. Leko anak wanita itu misalkan punya anak lagi, anak bini senyoso aja, dia anak boleh, maka itu pun juga haram dinikahi Kiki. Paham ya? Ini persis dengan mahram dalam nasab. Akan tetapi ada beberapa pengecualian juga. Tidak semua yang ada dalam mahram nasab itu bisa diterapkan dalam mahram rodok atau tunggal susuan. Di sini diantaranya yang dikecualikan oleh ulama, la yahrumu 'alaika murdi'atu akhika. Orang yang menyusui saudara kalian, saudara kandung kalian, ternyata sampean, itu boleh dinikahi, padahal dalam nasab itu tidak boleh. Contohnya misalkan kembanglah Aziza lah, ini kembang. Aziza ini kan punya saudara 3 saudaranya. Lah kok misalkan salah satu dari saudara Aziza ini disusui oleh orang lain, maka Jija itu halal menikahi orang yang menyusui ini. Tapi Jija bini ini berkelopot, contohnya ini Kiki bolehlah. Kiki ini kan misalkan endi tretan teloan atau berdua atau saya banyak 2 saudara. Ternyata saudara Kiki entah alek entah kakak ini disusui oleh wanita. Berarti alen Kiki endi ibu rodok kan? Alen Kiki, saudaranya Kiki kan? Men Kiki kan tak endi. Ya kan? Yang nyusuin adiknya Kiki itu halal dinikahi Kiki. Padahal dalam mahram nasab itu haram dinikahi. Karena orang yang menyusui saudara kalian dalam nasab
itu adalah ibumu. Paham ya? Sampean di tretan, misalkan ale atau berkakak lah, anggaplah pada beda lah, kakak beda, ale beda. Orang senyosoyan alen kakek, men dalam babakan nasab, bi senyosoyan kakak sampean, itu siapanya sampean? Ibu sampean kan? Haram apa halal dinikahi sampean? Haram. Dalam nasab haram. Tapi dalam rodok tidak. Ini yang dikecualikan. Kok sampean punya dua saudara kakak dan adik, ini disusuin oleh wanita luar, bukan ibu kandungmu, maka kamu boleh menikah dengan dia. Ini dalam rodok. Ini yang dikecualikan. Yang pertama, yang kedua di situ wala murdi'atu nafilatik, dan tidak haram bagi kalian menikahi perempuan yang menyusui cucu sampean. Jadi kompoya sampean umpamah esosoen ring bini lain oleh kanggo sampean untuk menikahi dia. Padahal dalam mahram nasab urutannya yang nyusuin cucu sampean itu siapa? Ayo, yang nyusuin cucu sampean itu siapa? Anak sampean kan? Akhirnya betul. Tapi dalam mahram nasab, mahram rodok itu halal dinikahi. Kok ada perempuan luar nyusuin cucu sampean, maka sampean selaku mbah menikahi orang yang menyusui tadi itu boleh. Walaupun dalam mahram nasab itu tidak boleh. Ini termasuk yang dikecualikan gitu. Dan masih banyak hal-hal yang dikecualikan selain daripada dua ini. Pun intinya demikian. Jadi kaidah dasar, siapapun yang diharamkan dalam mahram nasab itu juga diharamkan dalam mahram rodok. Namun ada beberapa pengecualian. Wal muharramatu bin nasi arba'un bil musahharah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.